Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang begitu indah Tuhan. Hari ini kami boleh datang bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau berkati waktu ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami betul-betul datang untuk mencari Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari puji dan muliakan nama Tuhan, Yesus mulia.
hati dan pikiran kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Suci
Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul dan mengikuti ibadah RGT kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta setiap kami, Tuhan yang berotoritas, berdaulat dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu, terima kasih untuk setiap penyertaanmu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat, untuk semua kebaikanmu yang tercurah dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga malam hari ini bersyukur kami masih Engkau berikan kesempatan dan waktu untuk dapat kembali berkumpul, menikmati ibadah bersama dengan keluarga kami Bapa. Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu sendiri ada di tengah-tengah kami Bapa. Sehingga pada malam hari ini kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang ingin Engkau nyatakan kepada setiap kami. Bapa, Engkau juga pakai hamba-Mu ini ya Bapa yang penuh dengan keterbatasan, sehingga ia dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama saja kita membuka di satu perikop di Alkitab, terdapat di Mazmur 115 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan perikop ini kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian jauh pembacaan firman kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi juga merenungkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita melihat latar belakang dari kitab Mazmur ini merupakan salah satu kitab yang berisi doa dan juga pujian yang diilhamkan oleh Roh Kudus, di mana manusia dapat mengekspresikan dirinya dalam berelasi dengan Allah. Perikop Mazmur 115 ini merupakan bagian dari Mazmur pujian yang menyatakan tentang kemegahan Allah, kebesaran Allah, dan kemuliaan Allah. Mazmur ini dapat digolongkan juga ke dalam kelompok Mazmur liturgis.
Bahkan Mazmur ini merupakan suatu jawaban iman umat Israel sesudah masa pembuangan, di mana umat Israel tetap hidup kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Walaupun mereka pada saat itu adalah kaum minoritas di tengah-tengah bangsa yang besar, bangsa yang berkuasa pada saat itu yang memandang hina kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca perikop pada hari ini, dan saya akan sedikit bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, tujuan hidup seseorang dapat diketahui dari statement yang ia kemukakan, bukan? Apakah tujuan itu berfokus kepada dirinya sendiri atau berfokus kepada harta kekayaan yang bersifatnya sementara, atau mungkin berfokus kepada pribadi yang lainnya? Di dalam Mazmur 115 ini kita diajar untuk memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Menariknya dalam Mazmur ini kita dapat bersama-sama melihat bagaimana umat Israel tidak melarikan diri ataupun menutup dirinya walaupun mereka tengah berada di masa pembuangan. Tetapi mereka malah mengajak satu sama lainnya untuk memuji Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Pemazmur menyampaikan kepada orang Israel, bahkan kepada setiap kita yang hari ini membacanya, untuk kembali diingatkan tentang bukti-bukti orang yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Itu ada 3 hal dari perikop ini yang akan sama-sama kita pelajari sebagai pedoman untuk hidup yang memuliakan nama Tuhan. Pertama, kita lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-3a, yaitu milikilah fokus penyembahan yang berpusat pada kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, milikilah fokus penyembahan yang berpusat pada kemuliaan nama Tuhan. Pemazmur memulai bagian ini dengan pernyataan yang sangat baik, Bapak Ibu. Ia mengatakan di ayat yang pertama, "Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu." Dalam ayat ini, kita dapat melihat bahwa kebermegahan diri itu disingkirkan. Bagaimana sikap yang berfokus kepada diri sendiri itu benar-benar dihilangkan. Termasuk pemikiran kita yang mungkin memikirkan bahwa saya bisa melakukan bagian ini, bagian itu semua karena jasa-jasa saya. Tetapi dari bagian ini kita melihat bahwa setiap hal yang kita lakukan, pekerjaan, doa, dan pujian itu fokusnya kepada kemuliaan Tuhan. Banyak orang seringkali atau sering berdoa, dan doa-doa yang dipanjatkan memang ditujukan kepada Tuhan. Namun seringkali sadar ataupun tidak sadar, kita menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan apa yang saya mau. Namun di bagian ini kita kembali diingatkan oleh pemazmur bahwa bukan kepada kami, bukan kepada saya, ataupun kepada Allah-Allah lain, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan. Sebuah ungkapan doa atau seruan yang patut setiap kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Kolose 3:23, itu sangat jelas sekali mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat, lakukanlah itu sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Artinya bagaimana fokus kita ialah kepada kemuliaan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat ialah milikilah ketaatan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Milikilah ketaatan dalam menjalankan kehendak Tuhan yang terdapat di dalam ayat 3b hingga ayat yang ke-8. Menjalankan kehendak Tuhan dikala kondisi yang nyaman, sehat, bahkan semua kebutuhan kita dapat terpenuhi, kelihatannya sangat indah, kelihatannya sangat bahagia.
Tentu setiap kita pun pasti ingin berlomba-lomba melibatkan diri kita di dalamnya untuk mencapai kenyamanan itu dalam diri kita. Namun bagaimana jika keadaan sesungguhnya tidak demikian? Namun bagaimana keadaannya jika yang kita alami pada saat ini? Masihkah kita mau memberi diri kita untuk taat menjalankan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur ini merupakan sebuah seruan, di mana pada masa itu umat Israel sedang berada dalam suatu tekanan dalam berbagai aspek, termasuk aspek spiritual mereka. Kita bisa melihatnya di ayat yang kedua, di mana dikatakan, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bagian ini tentu menunjukkan mengenai keadaan pemazmur dan orang Israel yang seakan-akan sedang kalah atau seakan-akan sedang dilecehkan dengan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, tentang keberpihakan Tuhan terhadap kehidupan umatnya. Namun pemazmur membuktikan ketaatannya akan kehendak Tuhan dengan memberikan jawaban bahwa Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang hendak Ia kerjakan. Ketaatan kepada kehendak Tuhan bukan hanya dibuktikan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, namun dengan tetap berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, itu akan membawa kita kepada pengenalan dan pemahaman kepada Allah yang semakin lebih intim lagi, di mana kita bisa melihat setiap pekerjaan Allah, di mana kita bisa melihat setiap kasih Allah, setiap kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Dan poin yang terakhir yang bisa kita pelajari dari perikop ini ialah, milikilah iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Milikilah iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kita bisa melihat bersama di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18. Iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan adalah suatu bentuk yang harus kita proklamirkan, yang harus kita tunjukkan. Bukan sesuatu hal yang harus kita sembunyikan atau suatu hal yang harus kita rahasiakan. Dalam bagian ini, dalam bagian ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18, kita dapat melihat di Alkitab kita masing-masing, di mana dikatakan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ialah yang memberikan pertolongan dan Ia adalah perisai bagi setiap kita. Tuhan pun memberkati setiap orang tanpa memandang lapisan dalam anggota masyarakat. Ia memberkati setiap orang tanpa memandang bulu. Dan juga dalam bagian ini kita bisa melihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Matius 5 ayat yang ke-14 hingga ayat 16 pun berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang berada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam bagian poin yang ketiga ini, kita dapat menemukan sesuatu hal yang penting yang perlu kita cermati, di mana ayat yang 9 hingga ayat yang ke-18 ini kembali mengingatkan kita untuk memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kita kalau melihat di ayat yang ke-16, terdapat sebuah perbedaan antara langit dan bumi, di mana langit itu untuk Tuhan dan bumi untuk manusia. Tuhan telah bertindak bijaksana dari sorga terhadap semua makhluk ciptaannya. Demikian halnya pun manusia harus bertindak bijaksana dalam kehidupannya di bumi. Bahkan di ayat ke-17 hingga ayat ke-18, jika kita memperhatikannya dengan bersama, merupakan sebuah pertanyaan iman yang sangat penting.
Siapakah yang sesungguhnya akan memuji Tuhan? Apakah orang-orang mati? Apakah orang-orang yang sudah turun ke tempat yang sunyi? Ayat ke-17 ini sebenarnya mau menegaskan bahwa yang memuji Allah bukanlah dua kelompok tadi, bukanlah kelompok orang yang sudah mati ataupun kelompok orang yang turun ke tempat yang sunyi. Jawabannya terletak di ayat yang ke-18, di mana orang yang memuji Tuhan itu ialah kita. Ialah kita yang masih hidup sampai sekarang ini yang boleh Tuhan kasih kesempatan untuk memuji dan memuliakannya. Dan pujian kita itu akan berlangsung selama-lamanya. Dan menariknya bagian akhir ini ditutup dengan kata haleluya. Bagian ketiga ini pun mengajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu yang terkasih untuk memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Itu harus ditunjukkan, harus diproklamirkan agar dapat meneguhkan banyak orang dan dapat membawa orang-orang yang terhilang dapat kembali kepada Tuhan. Dan senantiasa kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, baik pada saat situasi kita baik ataupun situasi kita sangat sulit sekalipun, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita lihat secara keseluruhan dari perikop ini ialah hal penting yang harus kita sadari ialah bahwa gereja dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan. Bahwa kita, orang Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Totalitas hidup kita yang mempermuliakan Tuhan dapat dilihat dan dapat kita ketahui melalui 3 hal ini. Yang pertama, apakah selama ini jika kita mau mengevaluasi atau mengkoreksi diri kita, isi doa kita itu selama ini apakah kita hanya meminta kepada Tuhan untuk kepentingan kita secara pribadi ataukah untuk kemuliaan Tuhan? Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa gereja dipanggil untuk taat menjalankan kehendak Tuhan dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam segala situasi, sebagaimana keadaan dunia saat ini yang tengah dilanda oleh COVID-19 dan dampaknya. Namun, kiranya setiap kita dapat mempermuliakan Tuhan, dan cara kita mempermuliakan Tuhan itu terlihat dari ketotalitasan hidup kita, dari sikap hidup kita, dari perkataan kita, pemikiran kita, termasuk setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu harus berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Setiap rasa syukur kita, fokusnya haruslah kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita dapat mengekspresikan rasa ucapan syukur kita akan setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah yang bertalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur malam hari ini kami boleh membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini kami kembali melihat dan mengevaluasi diri kami, Bapa. Apakah selama ini kami hidup sudah berkenan kepadamu, ataukah sebaliknya kami hidup hanya berfokus kepada diri kami sendiri ya Bapa. Bapa, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami yang sangat singkat ini dan benar-benar menggunakan waktu kami yang singkat ini untuk memuliakan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya melalui kehidupan kami banyak orang yang mengenal akan kebaikan dan kasih setia-Mu ya Bapa. Kiranya setiap orang pun dapat merasakan setiap berkat-berkat-Mu melalui kehidupan kami. Dan kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, ini setiap doa kami bawa ke dalam hadirat-Mu, kami mengucap syukur, amin.
Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat, segala pujian, segala syukur kami Bapa, kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur untuk setiap pemberian berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini juga kami juga mau mengakui setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan ya Bapa. Baik yang kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar ya Bapa, yang menyakiti dan mendukakan hati-Mu dan juga mendukakan hati orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Baik melalui setiap pemikiran kami, tindakan ataupun perkataan kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Untuk setiap dosa dan kesalahan yang sering kali membuat kami jatuh berulang-ulang kali ya Bapa. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk dapat bersandar penuh ke dalam tangan-Mu, untuk dapat bersandar penuh kepadamu ya Bapa. Benar-benar meminta pertolongan dan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami rindu mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Bapa. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya dalam masa-masa yang sulit ini Bapa, Engkau terus memberikan kesatuan hati bagi para pemimpin bangsa kami dalam menentukan setiap keputusan, dalam menentukan setiap hal-hal yang terbaik bagi kami masyarakat ya Bapa. Kiranya Engkau terus tolong setiap para pemimpin bangsa kami, Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa untuk Kota Palu sendiri ya Bapa, tempat di mana kami tinggal. Kiranya Engkau terus memberkati juga ya Bapa setiap para pemimpin-pemimpin dari Kota Palu sendiri. Engkau terus berkati, Engkau terus tuntun ya Bapa dalam pengambilan setiap keputusan ya Bapa. Kami juga bersyukur kami boleh ada dan tinggal di Kota Palu ini, dan kiranya Bapa melalui kehidupan kami dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah Kota Palu sendiri ya Bapa, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang boleh kami lewati ya Bapa sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan-pergumulan yang boleh terlewati. Itu semua karena pertolongan, itu semua karena kekuatan yang daripada-Mu kami boleh melewati setiap pergumulan yang ada. Atau mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu ya Bapa, yang sangat sulit kami hadapi. Kami mau berdoa meminta pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menuntun kami, Engkau memberikan solusi yang terbaik dari setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami yakin bahwa Engkau akan terus berjalan bersama-sama dengan kami di masa-masa tersulit pun bagi kehidupan kami Bapa. Ajarlah kami untuk terus memandang kepada-Mu dan terus bersandar kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa untuk setiap anak-anak kami yang belajar dari rumah, melakukan setiap proses belajar mengajar ya Bapa, dan juga pengerjaan setiap tugas-tugas. Bapa, kiranya Kau terus berikan hikmat, pertolongan yang daripada-Mu ya Bapa. Dalam pengerjaan setiap tugas-tugas, kiranya Engkau tolong ya Bapa, dan kiranya dalam setiap penyampaian materi-materi juga, kiranya anak-anak pun dapat mengerti dan dapat memahami ya Bapa. Engkau juga tolong setiap guru-guru mereka dalam menyiapkan materi-materi yang ada ya Bapa. Engkau berikan kemudahan dan Engkau terus pimpin mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini setiap pokok doa kami yang jauh dari kata sempurna, tapi kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini pokok doa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Dia Raja.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan menolong, akan majelis kami akan mengelolanya, biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini. Biar puji-pujian yang sudah kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus menguatkan kami untuk kami dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan sendirilah yang tetap senantiasa menyertai hidup kami. Inilah Tuhan hidup kami, inilah Tuhan doa kami akhiri ibadah kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.